salam kenal semuanya, nama aku Rapsi. Aku sekarang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, semester 2 sekarang. Ya, dan aku salah satu orang yang pernah ikut di ACDC. Sebenarnya kalau misalnya aku tahu ACDC dulu, awalnya gara-gara ini ya, salah satu guruku di sekolah ngasih tahu bahwa oh ini ada lomba nih, debat gitu kan. Kan dulu aku lumayan ikut di debat sama Ian juga. Terus ketika itu ada informasi bahwa ACDC buka gitu kan. Terus aku lihat, oh ini interesting nih, soalnya dia kan kayak apa ya, kalau bisa dibilang semi moot court gitu kan ya settingannya gitu. Jadi aku juga karena kebetulan aku juga mau masuk Fakultas Hukum dan sekarang terjadi juga, akhirnya ya aku ikut pas itu untuk tahu sih sebenarnya tujuannya dulu supaya lebih tahu kayak gimana sih di FA itu debatnya gitu. Ya sebenarnya dua sih kalau misalnya dibilang dari aku sendiri. Ya motivasi pertama ya karena aku memang suka aja debat gitu kan ya, agak gimana gitu, cuma aku memang suka debat, actually lomba debat gitu aku lumayan enjoy. Dan kedua juga ya kan ACDC kan kayak namanya ALSA gitu kan. Kalau selalu masuk EVA kayaknya having that nama kayak kamu pernah menang lombanya ALSA gitu kan kayak sesuatu gitu kan, especially ini moot court gitu, jadi kayak extra point. So ya akhirnya aku ikut pas itu kayak gitu. Kalau bisa dibilang sebenarnya persiapannya itu yang pertama itu 1 apa 2 bulan ya, aku pokoknya lupa. Pokoknya itu pas itu cara prepare-nya aku sebenarnya gini sih, karena aku udah pernah debat atau pernah mian juga kan, jadi kayak lebih enak aja. Jadi pas itu aku prepare-nya adalah aku latihan sama teammateku itu, adikku kan, terus sama ada juga tim yang lainnya. Dan kan kalau dulu ada satu sekolah 2 tim gitu kan bisa dikirimnya. Nah akhirnya pas itu kayak lawan lah sama tim dari tim satunya dari sekolahku gitu aja kita latihannya. Nah mungkin yang paling lama sebenarnya, yang paling melelahkan sebenarnya bikin memo gitu. Ya bikin memo itu agak lama dan agak pusing. Jadi ini bukan untuk demotivate kalian semua itu, cuman emang itu it's part of the journey dan itu asik banget sebenarnya. Cuman kadang bisa pusing karena kan pas itu anak SMA ya, jadi anak SMA harus ngerti legal terms, apalagi pas itu ada hukum internasional gitu. Sebenarnya asik gitu. Cuman maksudnya pas itu for anak SMA juga agak lumayan susah gitu. Jadi pas itu yang agak lama di situ sih sebenarnya. Tapi untuk masalah latihan untuk speakingnya, untuk oral delivery-nya itu sendiri, itu kebanyakan cuma ini sih, kayak kita ngomong sama atau kita latihan sama teman kita yang di tim lawan gitu. Tim satunya lagi dari sekolah gitu. Sebenarnya benefit yang paling kerasa itu apa ya? Kalau misalnya kalian mau lihat tangible, saya ini buat anak SMA ini, karena aku dulu motivasi utama aku adalah CV ya. Itu sangat it's a very big boost on your CV. Satu, itu tangible sih, kamu benar kayak ketika kamu join itu udah okay, that's guaranteed kamu udah ada itu. Apalagi kalau misalnya menang gitu kan. Tapi kedua, dan ini yang aku ngerasain pas aku masuk FH gitu ya, itu adalah aku jadi nggak kaget gitu, nggak seberapa kaget dengan apa yang ada di FH atau lingkungannya gitu, apa yang kita pelajarin dan gimana juga cara kayak kita melakukan tugas-tugas kita. Misalnya gini, kalau misalnya di FH itu kan kita sering bikin ini nih, kadang kayak kalau di FH aku itu kita disuruh bikin journal review gitu kan, terus kayak kita nge-criticize kayak publications tertentu gitu kan, terus kayak kita menyelesaikan case studies tertentu gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu pas masuk di FH itu aku logical thinking prosesnya udah lebih gampang, itu udah kebentuk karena dari ALSA sendiri. Kan gini, kan kita pas sebelum maju itu kan kita udah bikin nih kayak preparation untuk apa yang mau kita ngomongin kan gitu kan. Tapi kan juga nanti akan ada dari lawan kita kan, dia juga bakal ngomong, dan kan kita bakal harus think very fast gitu kan ketika kita lagi di lombanya ALSA gitu atau di ACDC gitu. So jadi pas aku udah terbiasa dengan itu, ketika di kuliah itu akhirnya lebih gampang aja, karena sudah memang bedanya sama debat biasa adalah debat biasa kan kita memang ada logical thinking proses, cuman nggak contextualize ke hukum aja gitu. Nah ini karena aku benar masuk EVA dan
memang case studies-nya yang kayak dikasih itu bisa cara berpikirnya kita bisa menggunakan yang kita pakai di ECDC pas itu akhirnya emang lebih keras aja, lebih enak aja gitu. Dan I think this is a competitive advantage yang kamu bisa dapat ketika ngikutin acara kayak gini. Leadingnya, lebih tepatnya pleadingnya sih sebenarnya. Karena kan kalau misalkan ini this is a different thing about ACDC sama debat biasa ya. Kalau misalnya debat biasa kan yang bakal nanya atau POI itu kan lawan kalian gitu kan. Tapi kalau misalnya di ACDC itu jurinya langsung gitu. Nah, I think this is a very a very memorable thing about ACDC yang aku pernah ikutin adalah itu aku ada satu kali pleading itu di mana itu setiap aku baru ngomong 1 menit langsung jurinya udah ngomong counsel gitu, udah nanya gitu, what is but your opinion is gini gitu. Dan itu sebenarnya kan supposed to be 11 menit kan, habis itu udah di extend nih sampai 13 menit kan, terusnya maksimal kan. Tapi ini for some reason ya pas aku kalau nggak salah di quarter final kalau nggak salah itu di tahun 2019 ini kalau nggak salah, jadi udah 13 menit nih tapi jurinya masih bilang give me extra 2 minutes, terus akhirnya masih ngomong lagi tuh jadi sampai 15 menit buat dan itu kayak aku baru beneran ngomong yang substansiku beneran 100% tuh di 1 menit 2 menit pertama gitu kalau nggak salah. Terus sisanya itu udah beneran aku semi ngejawab jurinya gitu. Jadi here's a pro tip untuk kalian ya, kalau misalkan when you're preparing for your pleading, jangan hanya prepare untuk apa yang kamu katakan, tapi juga prepare apa yang bisa dipikirkan oleh lawan satu, tapi more than that jurinya atau misalkan judge-nya gitu in that case. Karena menurutku itu asik banget. Apa itu sebenarnya agak daunting kalau misalkan kita baru pertama gitu kan. Aku pas pertama itu kaget gitu. Wah ini kenapa aku nggak expect banget gitu kan. Dan pertanyaannya tuh kayak beneran hukum hard law gitu. Jadi kayak aku kayak agak wow, am I prepared for this? Cuman pas itu ya udah akhirnya bisa. Asal kalian ini aja sih. Number one, make sure you have your substance. Kedua, jago-jagolah ngomong gitu. Maksudnya kayak ya pinter-pinter lah untuk ngeles gitu ya. Pinter-pinter untuk cari alasan atau cari-cari kata-kata supaya orang itu merasa oh ya bener-bener juga nih orang gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu a craft sih. Jadi kalian kalau latihan belajarlah untuk sering-sering belajar. Oh ini here's a tip ya, jangan sering-sering kalian hanya based on text. Kalau bisa kalian text itu points saja, nanti most of your arguments itu kalian buat as you go gitu. Itu kalian harus latihan sih buat kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak terlalu susah sih latihan itu, yang penting sering-sering aja kalian lakuin. Pertama, ACDC itu bukan kayak hanya lomba debat yang kamu datang ya udah kerjain gitu kan. Kamu tuh harus memang prepare tuh agak lama sebelumnya gitu kan, karena memang ya kamu bakal bikin memo gitu. Number one advice I would give adalah untuk memo ya, itu pertama ketahuilah bahwa memo ini akan menjadi bagian yang paling susah gitu kan. Tapi bukan paling susah sih, paling mikir banyak ya, karena kalian bukan hanya mikir tentang gimana cara substansinya kalian masukin di kepala gitu kan. Itu kan pertama kali kalian terekspos dengan topiknya kan kalian pas nulis memo gitu kan, dan itu kalian bakal ya agak pusing. Dan kedua kalian harus nulis juga. Pas itu aku nulis kalau nggak salah memoku 64 halaman gitu kan, kayak gila itu cuma berdua gitu. Akhirnya ya harus kalian yang penting tahan aja gitu. Dan kalian kalau bisa sering-sering sebelumnya, kalau misalnya kalian sudah suka nulis itu bagus buat kalian, karena emang having that advantage of bisa nulis itu kayak bakal ngebantu banget. Kalau aku nulis itu ini pro tip ya, ini kayak aku ngasih tahu aja, kalau misalkan nulis itu kalian silakan pakai dictionary.com, itu kalian cari sinonim-sinonim yang kedengarannya keren gitu, itu supaya memang kalian terdengar wow gitu kan, sophisticated gitu kan. Biasanya kalau kalian dokumen-dokumen yang orang-orang high level itu kayak gitu tuh, biasanya dictionary-nya itu udah di atas sana gitu, vocabulary yang mereka pakai gitu. Terus untuk pleading sendiri yang aku rasain sebenarnya gini, kayak tadi aku bilang ya, itu jangan sering-sering atau jangan suka untuk text based banget jadi orang. Itu kalau bisa kalian ya taruh aja main point saja gitu kan, tapi that's not going to be your main point. Jadi kayak kalian nggak harus semua berdasarkan ini 1, 2, 3 harus gini banget. Kalian jadinya bisa tahu kalau misalkan ini, misalkan kalian lagi tengah-tengah terus si judge-nya ngomong counsel gini-gini nanya-nanya kan, akhirnya kalian bisa ngedivert balik tuh. Nah itu kalian juga harus cari tahu gimana caranya
kalian ngedrive percakapan atau ngedrive omongan atau pleading kalian gitu, supaya kalian nggak terbawa sama pertanyaan si judge-nya doang gitu. Karena judge itu biasanya dia ngasih pertanyaan itu banyak banget, dan pertanyaannya itu emang kan kalau kalian ini ada tiga kemungkinan. Kalau misalkan kalian terlalu merasa bahwa itu susah, akhirnya kalian memang nggak prepare, itu kalian akan nggak bisa jawab. Ya, ada itu banyak, itu aku secara 2 tahun itu pasti ketemu. Itu ada yang bilang gitu, terus sampai 1 menit baru dia bilang, I'm sorry judge, I cannot answer your question gitu. Nah itu satu, jadi kalian harus prepare itu. Kedua, kalau misalkan kalian terlalu fokus sama pertanyaannya, malah kalian jadinya waktu kalian yang banyak itu malah kalian pakai buat jawab pertanyaannya si judge-nya doang. Padahal kalian punya hal yang substansi yang harusnya kalian bawain juga selain dari itu gitu kan. Yang kan harusnya idealnya kalian mau bawakan ini terus menjawab pertanyaan. Tapi jadi orang banyak yang jawab pertanyaannya dulu dan akhirnya yang substansi yang dia mau bawain nggak kebawa akhirnya gitu. Itu kedua. Yang terakhir itu adalah kemungkinan yang harusnya yang kalian lakukan ya. Itu ya kalian jangan terlalu fokus ke sana, jangan terlalu fokus ke pertanyaannya. Paling satu pertanyaan itu jawab 1-2 menit aja itu udah cukup. Terus bilang, okay judge for that. Kalau misalnya memang ada hubungannya itu sama substansi, kalian bilang, judge, thank you judge for the answer. I will explain then more over in my pleading gitu, kayak in my case. Nah itu baru kalian bisa arahin tuh kayak percakapannya nanti. Pokoknya jangan sampai kalian berantakan substansi kalian atau urutan dari pleading kalian hanya karena ada 1-2 pertanyaan dari judge atau bahkan banyak pertanyaan dari judge yang kalian coba untuk satisfy, padahal nggak harus banget gitu at that time gitu. Here's a tip, kalau misalkan kalian mau marah-marahan jangan di depan musuh, karena atau kalian nggak setuju, kayak kalian merasa bahwa ini misalkan tim kalian lagi ngomong nih, teman kalian, terus kamu merasa bahwa gini sih yang dia omongin perasaan nggak sesuai sama yang harusnya kita omongin kan. Habis itu tapi jangan pernah tunjukin itu depan lawan, karena lawan pasti akan tetap ngelihat kalian gitu. Nah ya kalian, kalau misalkan aku dulu itu walaupun misalkan ada yang salah di antara kita berdua, kita tetap gini-gini aja gitu. Pas ada yang maju gitu, kita tetap ngangguk-ngangguk aja kayak kita, ini bener banget nih gitu kan. Terus ketika tim lawan ini, kalau misalkan gantian tim lawan yang kayak gitu, kita perhatiin tuh apakah timnya ini kayak gitu, karena banyak orang yang kadang lupa kayak gitu. Nah itu strateginya adalah sok yakin aja gitu kalau misalnya aku bilang sesama tim gitu ya, supaya kalian ada efeknya bahwa ini ternyata these people know their stuff gitu sih.